Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lihat di Google Trends itu tentang sel tutup di Indonesia. Kita lihat berita-beritanya, ini menjadi berita yang sangat luar biasa, pesat naiknya dari tanggal 15 September itu, 7 hari terakhir ini. Kita lihat di channel YouTube juga, channel web ini sangat pesat. Kita cek di berita-beritanya, di sini komentar pakar bahan bakar soal nasib sel di Indonesia. Di sini kompas.com, sel Indonesia mengalami kelangkaan beberapa jenis bbm tertentu. Masalah utamanya karena stok bahan bakar yang menipis dan sudah tidak bisa impor lagi bahan bakar. Bahkan belum lama ini viral juga di media sosial unggahan tentang curhatan petugas SPBU Sel. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jadisales.id. Ini sudah terakhir, Pak. Yang lain sudah pada di layoff. Stok impor sudah nggak akan ada lagi sampai tahun depan. Kalau stok yang di terminal penyimpanan habis selesai sudah. Dan saya juga kemarin mengisi bahan bakar sel itu di salah satu pom di Jakarta Barat. Nyatakan minggu kemarin itu pengisian terakhir untuk pom tersebut. Perkiraan sampai di akhir tahun tidak ada lagi sel itu. Bahkan guru besar Institut Teknologi Bandung ITB yang juga pakar bahan bakar dan pelumas, Profesor Tri Yuswijayanto Jainuri mengatakan sementara ini sel membeli bahan bakarnya lewat Singapura. Prabowo sepertinya kan sudah menetapkan tidak akan impor lagi bahan bakar maupun minyak mentah lewat Singapura. Mungkin karena itu, karena memutuskan untuk tidak mengimpor lagi lewat Singapura, barangkali, ujar Yuswijayanto saat dihubungi oleh kompas.com. Yuswijayanto menambahkan kilang sel yang ada di Singapura sekarang sudah diakuisisi oleh PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Lalu naftanya dipakai untuk bahan baku untuk dijadikan produk petrokimia yang lain. Nah, terus sel sendiri Indonesia sudah datang lagi ke SPBU. Jadi SPBU dijual ke pihak lain yang bisa mengimpor bahan bakar dari luar, tapi kalau izin impornya habis ya sudah berarti. Kalau pemerintah nggak mau perpanjang ya sudah, kecuali mungkin kalau dia tidak mengimpor dari Singapura barangkali. Makanya sama Menteri TSDM akan disarankan sudah beli saja dari Pertamina. Lalu di sini sel makan karyawan. Bahkan BP juga tutup 10 SPBU akibat BBM langka berlarut-larut. Kelangkaan BBM di SPBU swasta alias non Pertamina memaksa Sel dan BP mengambil kebijakan dramatis. Sel misalnya memutuskan untuk merumahkan pegawai, sementara BP berencana menutup SPBU mereka. Ini berita hari Selasa 16 September jam 16.29. Kata Presiden Direkturnya akan melakukan penyesuaian kegiatan operasional jaringan SPBU Sel selama produk BBM jenis BSI tidak sedia lengkap. Yaitu SPBU Sel juga melayani sel recharge, bengkel sel, selet, dan pelumas sel. Kami melakukan penyusunan kegiatan operasional jaringan SPBU Sel selama produk BBM jenis BSI tidak sedia lengkap. Jadi sel juga sudah menutup. Dia ada sel recharge, bengkel, ada sel selet, dan pelumas sel. Produk BBM jenis bensin ada sel super, V-Power, dan sel V-Power Nitro Plus. Tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga pemberitahuan lebih lanjut. Di sini Direktur Utama BP Aker Panda Laura juga mengatakan pihaknya berencana menutup sekitar 10 SPBU akibat kelangkaan BBM yang berlarut-larut. Kalau misalnya SPBU kami buka, kalau tidak ada barangnya kan sayang. Kata Panda, ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta. Pemasaran tersebut yang disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Yulia Tanjung. Rapat tersebut merupakan respon pemerintah terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Sel dan BP. Seperti itulah. Kurang lebih
berita tentang sell, karena bisa pengaruhnya di sini tentang langkahnya sell dan BP. Bahkan BBM langka di SPBU sell dan BP bikin warga resah juga, karena banyak pelanggan-pelanggan juga yang sudah percaya dengan sell dan BP. Lalu, tapi ada yang menarik di sini. Di berita satu hari yang lalu, BBM Pipo tetap sedia saat sell dan BP mulai langka. Ini update terbaru stok repo. Repo itu Pipo. Oke, di sini disampaikan di tengah dinamika pasokan bahan bakar minyak BBM Indonesia, kabar baik datang dari Pipo, perusahaan multinasional yang memasarkan BBM merek Pipo. Menurut informasi yang diterima dari salah satu operator SPBU Pipo di kawasan Gunung Jati, Jakarta Selatan, stok bensin Pipo dipastikan masih aman dan diperkirakan akan tersedia hingga akhir tahun 2025. Mungkin bisa juga Pipo ini dari Pitel Group ini sudah stok banyak sebelum peraturan larangan impor ini. Sampai saat ini stok bensin Pipo masih aman, kemungkinan bisa sampai akhir tahun saat dikonfirmasi Messable Indonesia di kawasan Gunung Jati. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para pemilik kendaraan yang belakangan mulai kesulitan mendapatkan BBM dari pihak lain seperti Shell dan BP. Kalau meski secara umum pasokan BBM Pipo masih stabil, jenis Repo 90 mulai menunjukkan tanda-tanda kelangkaan. Hal ini diakui oleh operator SPBU yang enggan disebut namanya, namun menyebut bahwa Repo 92 dan Repo 95 masih tersedia dalam jumlah cukup di berbagai titik SPBU Pipo, termasuk di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Kalau Repo 90 sudah mulai langka, Mas, tapi untuk front yang lebih tinggi masih aman, ujar salah satu operator SPBU di Pipo di Pejaten, Jakarta. Jadi yang Repo 90 juga sudah mulai langka nih, sudah mulai langka, tapi Repo 92 dan Repo 95 masih tersedia dalam cukup. Bahkan beberapa SPBU bahkan tidak lagi menyantumkan harga BBM untuk RON 92, menandakan bahwa pasokan mereka sedang tidak sedia atau sangat terbatas. Bahkan menariknya, kenaikan harga BBM di berbagai merek jadi faktor yang mengaruhi keputusan konsumen. Berdasarkan data terbaru, harga Repo kini berada di angka 12.530 per liter. Repo 92 di 12.600. Repo 95 di harga 13.140. Ini di tanggal 16 September kemarin, pun 16 September kemarin. Nah, mudah-mudahan yang langka ini dan karyawan-karyawan yang dapat kabar tentang PHK nih, mudah-mudahan bisa kembali lagi sell Pipo, sehingga para karyawan-karyawan bisa bekerja kembali dan tidak ada lagi PHK di negara Indonesia, insya Allah. Ini banyak berita ini lagi viral, bahkan di Google Trends ini lagi pesat meningkat tentang sel tutup di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.